Halo, perkenalkan nama saya Irnawati Sinaga. Saya salah satu dosen di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan dengan NIDN 0102118201. Pada hari ini, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah daerah penangkapan ikan dengan bobot 3 SKS. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang terminologi daerah penangkapan ikan, kriteria daerah penangkapan ikan, faktor-faktor yang mempengaruhi daerah penangkapan ikan, metode pendugaan daerah penangkapan ikan secara konvensional dan modern. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang pertama, mampu bekerja keras untuk mewujudkan pengembangan gagasan kreatif dan inovatif yang dimiliki dan dimasukkan ke dalam kegiatan yang bernilai. 2. Memiliki kemampuan dasar dalam bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. 3. Mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan memaparkan data secara sistematif dan objektif dalam bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Yang keempat, memiliki kemampuan dalam merencanakan, melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif, serta mempublikasikan hasil penelitian tersebut dalam jurnal yang relevan. Kelima, memiliki kemampuan penguasaan ilmu-ilmu perikanan yang cukup serta cakap dan terampil dalam menggunakannya, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat di bidang pemanfaatan sumber daya perikanan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah daerah penangkapan ikan ini yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan terminologi daerah penangkapan ikan. 2. Mahasiswa dapat menjelaskan kriteria daerah penangkapan ikan yang potensial. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan keterkaitan parameter lingkungan dalam pembentukan daerah penangkapan ikan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan metode pendugaan daerah penangkapan ikan secara konvensional dan modern. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menggambarkan persyaratan daerah penangkapan ikan untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan. Dalam melakukan kegiatan perkuliahan di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, saya mempergunakan metode DIA, Delivery. Saya lakukan kegiatan dengan menyampaikan materi perkuliahan berdasarkan topik-topik mingguan yang sudah disusun dalam RPS melalui kegiatan presentasi dengan mempergunakan PowerPoint atau dengan membagikan video pembelajaran, memberikan modul dan buku referensi lainnya yang berhubungan dengan mata kuliah daerah penangkapan ikan ini sendiri. Interaktif saya lakukan dengan melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan sifat teamwork dari mahasiswa. Asesmen dilakukan dengan memberikan tugas dan kuis selama perkuliahan. Untuk poin penilaian yang saya lakukan diambil dari mata nilai ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 35%, ujian praktikum 25%, tugas 10%, kehadiran 10%, dengan total 100% dengan persyaratan untuk kehadiran perkuliahan di atas 80%. Materi pembelajaran yang saya sampaikan kepada mahasiswa, yang pertama, pendahuluan, membahas tata tertib perkuliahan, kontrak perkuliahan, dan ruang lingkup dari mata kuliah daerah penangkapan ikan ini sendiri. Yang kedua, definisi daerah penangkapan ikan.
klasifikasi daerah penangkapan ikan berdasarkan sumber daya ikan dan alat penangkapan ikan serta hubungannya dengan daerah penangkapan ikan. Yang ketiga, dinamika masa air dan pengaruhnya terhadap produktivitas perairan dan pembentukan daerah penangkapan ikan. Yang keempat, pengertian dan manfaat termoklin, zona front, upwelling dalam menentukan daerah penangkapan ikan. Yang kelima, proses pembentukan daerah penangkapan ikan. Yang keenam, suhu dan hubungannya dengan daerah penangkapan ikan. 7. Salinitas dan hubungannya dengan daerah penangkapan ikan. Dan yang kedelapan, ujian tengah semester. Yang kesembilan, pengaruh cahaya dan oksigen terlarut terhadap pembentukan daerah penangkapan ikan. Ke-10, pengaruh kesuburan perairan terhadap pembentukan daerah penangkapan ikan. 11, pendugaan daerah penangkapan ikan konvensional dan tanda-tanda visual keberadaan ikan. Yang ke-12, pendugaan daerah penangkapan ikan modern dan alat bantu elektronik dalam mendeteksi keberadaan ikan. Yang ke-13, pengertian migrasi ikan, faktor-faktor yang menyebabkan migrasi, jenis dan pola migrasi, serta hubungan migrasi dengan daerah penangkapan ikan. Yang ke-14, ikan pelagis dan daerah penangkapan ikan pelagis. 15, ikan demersal dan daerah penangkapan ikan demersal. Dan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran daerah penangkapan ikan. Oke, selamat pagi. Sebelum masuk materi, kita absensi dulu sebentar. Jelita Sari, Rizky Karisma, Anjuriani, Sri Puspita, Johana, Ronaldo, Alesman, Gersom. Oke, kita masuk ke materi migrasi, ya, migrasi. Ada yang tahu apa itu migrasi? Perpindahan tempat. Migrasi itu adalah pergerakan atau perpindahan tempat dari tempat yang satu ke tempat berikutnya. Intinya, migrasi ini memiliki tujuan, baik itu tujuan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mempertahankan keturunan, atau melakukan ruaya pemijahan. Ya. Kemudian, kenapa migrasi ini kita perlu mempelajarinya pada mata kuliah daerah penangkapan ikan? Apa sih sebenarnya hubungan dari migrasi dengan daerah penangkapan ikan? Ya, dengan mempelajari migrasi ini diharapkan kita dapat melakukan efisiensi penangkapan, baik itu dari sisi waktu, dari sisi biaya, maupun dari sisi tenaga. Kemudian, dengan mengetahui migrasi ini, kita dapat mengarahkan armada ke arah daerah penangkapan ikan yang potensial. Kemudian, kita bisa mengoperasikan alat tangkap yang tepat, baik itu tepat waktu maupun tepat bentuk. Sehingga kalau ini sudah diterapkan, akan terjadilah efisiensi, baik itu efisiensi waktu, efisiensi biaya, maupun efisiensi tenaga. Migrasi merupakan salah satu mata rantai daur hidup yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari mata rantai sebelumnya dan mata rantai sesudahnya. Biasanya ikan akan melakukan migrasi ke daerah di mana si ikan tersebut menemukan kondisi yang tepat untuk daur hidupnya. Oke, penyebab ikan melakukan migrasi itu ada yang mencari makan. Biasanya naluri ini sudah ada pada ikan sejak lahir. Kemudian ada yang mencari tempat untuk memijah. Kemudian ada melakukan migrasi karena perubahan lingkungan. Misalnya suhunya yang tidak sesuai, salinitas yang tidak sesuai, arus yang tidak sesuai,
atau dengan adanya predator. Biasanya ikan akan melakukan migrasi. Kemudian di dalam melakukan migrasi, biasanya ikan ini akan membentuk gerombolan yang besar. Kira-kira fungsinya untuk apa? Kenapa ikan membentuk gerombolan yang besar di dalam melakukan kegiatan migrasi? Untuk menghindar dari predator. Kenapa bisa terhindar? Karena tadinya ikan yang kecil berkumpul sehingga seolah-olah ikan itu besar, sehingga pemangsa pun akan merasa takut. Oke, dalam melakukan kegiatan migrasi itu, di situ bisa kita lihat perjuangan ikan untuk berpindah. Biasanya di dalam melakukan perjalanan yang panjang dan sukar, ini membutuhkan energi yang sangat besar. Akan melakukan proses perubahan fisiologis juga. Kemudian di dalam melakukan kegiatan migrasi, ini memerlukan kemampuan adaptasi yang tinggi. Bagaimana cara kita mengetahui atau melacak pergerakan ikan? Kalian pernah dengar istilah pemberian tanda pada ikan? Pernah ya, pemberian tanda itu ada marking dan ada tagging. Kalau dia marking itu kita memberikan tanda pada tubuh ikan, tapi tanpa pemberian benda asing. Yang kita berikan itu hanya tanda. Ya, tanda yang diberikan itu bisa dengan melakukan pemotongan sirip, bisa juga dengan melakukan pemberian lubang pada penutup insang ikan atau pemberian tato pada ikan. Intinya marking ini tanpa pemberian tanda. Yang satunya lagi ada tagging. Tagging ini kita memberikan tanda, kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh ikan. Ya, dalam pemberian tanda ini hendaknya diperhatikan yang diberikan itu adalah benda yang tidak mudah berkarat. Biasanya bisa kita pergunakan berbahan dasar emas, perak, aluminium, nikel, plastik dan sebagainya. Tetapi harus kita pertimbangkan juga efisiensi dari sisi biaya. Mungkin nggak kita memberikan tanda dengan emas? Rugi ya, rugi. Yang untung siapa? Yang untung yang mendapat, ya kan? Yang untung yang mendapat. Oke. Kemudian di dalam pemberian tanda ini, kita kan fungsinya itu memberikan tanda untuk mengenali ikan yang diberikan tanda. Ya, kegunaannya itu kita bisa mengetahui parameter populasi tempat ikan ini hidup, baik itu kepadatannya, kecepatan mortalitasnya, laju eksploitasinya, atau laju rekrutmennya. Kemudian dengan pemberian tanda ini kita bisa mengetahui kecepatan dan arah ruaya dari ikan tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan pertumbuhan dan umur dari ikan tersebut serta bagaimana tingkah laku dari ikan tersebut. Namun dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh kegiatan pemberian tanda tersebut, pastinya ada kelemahan ya. Banyak kelemahan yang bisa ditemukan dalam pemberian tanda ini. Misalnya bentuk taggingnya itu sulit dikenali karena terjadinya pertambahan panjang, berat atau bentuk tubuh dari si ikan. Kemudian ikan yang di tagging ini tidak bisa kita monitor atau tidak kembali ke kita, sehingga informasinya tidak akan sampai. Kita memberikan tanda tetapi ikan itu tidak bisa kembali ke kita, makanya informasinya itu tidak akan sampai. Kemudian ikan yang di tagging ini sering tertangkap oleh nelayan, tetapi karena nelayan tidak tahu kenapa ada benda asing di dalam tubuh ikan ini, jadi nelayan ya berpikiran ya nggak penting gitu loh. Namun sebelum melakukan proses penandaan pada ikan, seharusnya kita itu harus bekerja sama dengan pemerintah daerah misalnya, atau pihak pelabuhan perikanan menginformasikan kepada setiap nelayan. Karena ikan ini pasti ditangkap oleh nelayan kan?
pasti ditangkap oleh nelayan. Mungkin kita bisa memberikan apresiasi ketika ikan yang kita berikan tanda ini tertangkap oleh nelayan, akan diberikan penghargaan. Misalnya, boleh seperti itu kan? Sehingga nelayan lebih tertarik untuk mengembalikannya. Kemudian, di dalam melakukan kegiatan migrasi itu banyak faktor yang mempengaruhi. Contohnya itu adalah faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu apa? Faktor eksternal itu adalah faktor yang dari luar tubuh. Faktor internal itu adalah faktor yang dari dalam tubuh. Kalau faktor eksternal misalnya itu ada bimbingan ikan yang lebih dewasa. Bimbingan ikan yang lebih dewasa ini bisa kita lihat migrasi ikan herring. Pada migrasi ikan herring ini bisa kita lihat kalau yang pertama sampai di tempat tujuan itu adalah ikan-ikan yang lebih tua atau ikan-ikan yang lebih dewasa. Jadi diasumsikan untuk ruaya ikan herring ini, ikan-ikan yang lebih dewasa tersebut membimbing ikan-ikan yang lebih muda untuk kembali ke daerah pembesaran. Oke. Namun ini tidak berlaku pada ikan salmon. Kenapa? Karena siklus atau daur hidup salmon itu merupakan siklus atau daur hidup yang paling singkat. Kenapa ikan salmon dikatakan siklus hidupnya itu singkat? Karena ikan salmon hanya melakukan sekali pemijahan, setelah pemijahan ikan tersebut mati. Oke, biasanya ikan salmon setelah melakukan pemijahan dia akan kehabisan energi. Karena tadi apa? Proses ruaya yang dia lakukan dari perairan laut dalam menuju perairan tawar. Berapa panjang perjuangan yang harus dia lalui untuk memijah. Oleh sebab itu biasanya ikan ini akan mati karena kelelahan, kehabisan energi. Ya. Salinitas. Apa itu salinitas? Salinitas kadar garam. Berarti ini berlaku untuk ikan yang hidup di air laut, ya. Kalau untuk ikan yang hidup di air tawar tidak berlaku, ya. Salinitas untuk air tawar berapa? 5-15 ppm. Tawar 0-5 ppm. 0-5. Payau 5-15. Asin atau laut 15 kali. di atas 15, ya. Oke. Kemudian ada selain salinitas ada arus dan pasang surut. Apa sih hubungan arus dan pasang surut ini terhadap migrasi ikan? Apa hubungannya? Apa sih hubungan arus dan pasang surut? Tahu? Kalian pernah lihat telur ikan? Pernah. Yang pastinya telur ikan apa? Ikan lele boleh lah ya. Ikan-ikan yang dibudidayakan ya. Di air laut atau di perairan umum, telur ikan dan ikan juvenil ini mempergunakan arus untuk berpindah menuju daerah asuhannya. Karena telur ikan dan ikan juvenil ini tidak memiliki organ yang sempurna. Jadi dia memanfaatkan arus untuk berpindah ke daerah asuhan. Kemudian untuk ikan dewasa yang baru selesai memijah biasanya juga membutuhkan arus. Untuk apa? Untuk kembali ke daerah mencari makannya. Karena ikan yang baru memijah itu pasti mengeluarkan energi yang besar, ya. Oke. Kemudian ada musim. Musim akan mempengaruhi migrasi vertikal dan horizontal dari ikan. Migrasi ini kemungkinan dikendalikan oleh si suhu, si salinitas, dan si intensitas cahaya. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi migrasi ikan itu ada kematangan gonad. Kenapa kematangan gonad ini bisa mempengaruhi migrasi? Apa sih hubungan kematangan gonad ini dengan migrasi? Biasanya ikan yang matang gonad yang memiliki sifat anadromus atau katadromus, dia akan melakukan perpindahan.
Jadi ikan yang memiliki sifat ruaya pemijahan, ketika gonadnya belum terjadi kematangan gonad, si ikan ini tidak akan berpindah, namun dia akan berada pada tempat tersebut. Tetapi kalau sudah matang gonad, secara naluriah si ikan ini akan melakukan perpindahan. Oke, selain kematangan gonad, faktor internal berikutnya itu adalah kelenjar-kelenjar internal. Ini bisa dilihat dari ikan kod yang memiliki kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang berada pada kerongkongannya, biasanya kelenjar tiroid dari ikan kod ini akan aktif pada bulan September. Dan di bulan itulah waktu pemijahan dari si ikan kod ini. Jadi kalau kelenjar tiroid itu belum aktif, dia tidak akan memijah. Si ikan kalau secara eksternal dan internal belum siap, tidak akan memijah. Kemudian faktor internal berikutnya itu adalah insting. Insting ini berarti si ikan itu mampu kembali ke tempat awalnya, ya kan? Si ikan mencari alamat nggak untuk kembali, seperti si salmon. Si salmon itu kan ketika ingin memijah tadi akan mencari perairan tawar. Itu bukan perairan tawar sembarangan. Jadi di mana dia dilahirkan, ke situlah dia akan kembali. Si salmon ini punya alamat nggak? Tidak punya alamat kan? Kalau kita mau pulang kampung tinggal nanya alamat kan? Tinggal tanya alamatnya di mana, kecamatan apa, kelurahan apa, desa apa, sudah dapat. Assalamualaikum, saya datang. Tapi si ikan tidak. Namun apa yang dipergunakan oleh si ikan untuk pulang kampung? Insting. Dia itu memiliki naluri, ya. Selain insting tadi apa lagi? Indera penciuman, bau khas yang sudah di-save, yang sudah disimpan oleh si ikan ini di dalam memorinya. Ya. Jadi dia akan kembali ke tempat yang sama di mana dia dilahirkan. Jadi nggak salah tempat ya. Nggak salah kamar, dia akan kembali ke situ. Kemudian selain insting itu ada aktivitas renang. Aktivitas renang pada ikan ini akan lebih aktif pada malam hari. Jadi malam hari itu dibandingkan siang hari biasanya ikan lebih aktif berenang. Oke, faktor-faktor berikutnya selesai. Kemudian ada tugas untuk minggu depan. Untuk minggu depan kepada seluruh mahasiswa kami, tolong mengumpulkan tugas dengan mencari jurnal penelitian yang membahas tentang ruaya. Jadi karena topik kita minggu ini adalah ruaya, jadi silahkan kalian cari jurnal penelitian yang membahas tentang ruaya. Silahkan kalian kaji terkait latar belakangnya, tujuan dan manfaat penelitiannya, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh orang tersebut. Kalian nggak perlu buat penelitian, ya. Yang kalian lakukan itu adalah mengkaji apa yang sudah ditulis oleh orang lain. Oke? Ada yang ingin ditanyakan sebelum perkuliahan kita ini kita tutup? Ronaldo, silahkan. Di sini saya menanyakan Bu, mengapa ikan dapat melakukan ruaya dari laut ke tawar atau dari tawar ke laut? Oke. Kenapa? Tadi kan ada yang beruaya ya. Kita ketahui ikan itu sensitif terhadap salinitas tadi kan. Kenapa? Ada ikan yang mampu melakukan ruaya dari laut ke tawar atau dari tawar ke laut. Kira-kira kenapa ya? Siapa ada yang bisa membantu saya untuk menjawabnya? Oke, Jelita. Baik, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebelumnya sudah dijelaskan, ada ikan yang berimigrasi secara anadromus dan ada juga katadromus. Di mana anadromus itu dari air laut ke air tawar dan katadromus kebalikannya dari tawar ke air laut. Nah, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Itu dikarenakan ikan memiliki toleransi yang kuat terhadap perubahan salinitas atau kadar dalam suatu perairan. Dan juga ikan memiliki kemampuan osmoregulasi, di mana osmoregulasi itu merupakan mekanisme atau perubahan aktivitas fisiologi dalam perubahan konsentrasi ion-ion atau volume cairan pada
tubuh ikan atau dari dalam tubuh ikan? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Jelita. Jadi sudah jelas ya, intinya adalah adanya osmoregulasi atau proses osmosis yang dilakukan oleh tubuh ikan secara fisiologis. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Sri Puspita. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan pentingnya pemberian tanda pada ikan. Nah, di sini saya bertanya, apa tujuan dan kegunaan pemberian tersebut? Oke, pemberian tanda. Apa tadi istilah pemberian tanda? Pemberian tanda yang bisa kita berikan? Marking dan tagging. Marking dan tagging. Kalau dia marking? Tanpa pemberian benda asing. Kalau dia tagging? Menggunakan benda asing. Apa sih fungsinya? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab? Oke, Rizky silahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, adapun tujuan dan kegunaan pemberian tanda pada ikan yang pertama tujuannya yaitu untuk mengenali kembali ikan yang telah diberi tanda. Kemudian kegunaannya pertama yaitu ada parameter populasi, yaitu kepadatan, kecepatan mortalitas, laju eksploitasi, laju rekrutmen, kecepatan dan arah buaya, pertumbuhan dan penentuan umur, dan tingkah laku. Terima kasih. Oke, intinya pemberian tanda itu adalah mengenal kembali, ya. Makanya diharapkan ikan yang kita berikan tanda itu harus kembali ke kita, sehingga informasi yang kita butuhkan itu bisa sampai. Informasi apa yang bisa diberikan? Misalnya parameter populasi dari ikan yang kita berikan tanda, kepadatannya bagaimana, kecepatan mortalitasnya, laju eksploitasinya, laju rekrutmennya seperti apa. Kemudian dengan pemberian tanda tadi kita bisa menentukan kecepatan dan arah ruaya ya. Intinya adalah pemberian tanda itu dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari ikan yang kita berikan tanda. Oleh sebab itu, agar informasi itu terkumpul, harus kembalilah kiranya ikan yang kita berikan tanda tersebut. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jelas? Jelas? Jelas. Oke, untuk tugasnya minggu depan, saya berharap semuanya bisa mengerjakan ini ya, dikumpul minggu depan sebelum kuliah berikutnya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya berharap kepada seluruh mahasiswa kami tetap jaga kesehatan dan lebih aktif lagi untuk mencari informasi-informasi. Selamat siang buat kita semuanya. Terima kasih. Siang. Itulah salah satu cuplikan pembelajaran yang saya sampaikan terkait mata kuliah daerah penangkapan ikan. Saya berharap cuplikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih.